dari kelompok konsep dasar sistem dan informasi, dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hikmawan, lalu yang kedua ada Fikri Febriana, dan yang ketiga adalah Rizkia. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem. Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai satu tujuan. Sebagai gambarannya, jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah sebagian dari sistem. Sebagai contoh atau analoginya, sebuah raket dan pemukul bola kasti. Masing-masing adalah sistem, tapi tidak bisa membentuk sebuah sistem yang sama, dikarenakan tidak ada sistem permainan olahraga yang memadukan kedua peralatan tersebut. Bagian selanjutnya, perbedaan sistem fisik dan sistem prosedural. Untuk sistem yang fisik akan lebih terlihat, pendekatan komponen akan lebih jelas digunakan untuk menggambarkan sistem. Sebagai ilusinya, misalkan sebuah mobil, untuk menggambarkan dan menjelaskan mobil kepada orang yang belum pernah melihat dan mengendalikannya, pendekatan komponen mungkin akan lebih mengena atau lebih tepat lagi. Jika dijelaskan dengan pendekatan prosedural, suatu mobil sebagai satu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur seperti membuka pintu, angkat kaki kiri masuk ke dalam mobil, kemudian angkat kaki kanan untuk masuk ke dalam mobil sehingga dapat duduk di belakang kemudi, lalu menghidupkan mesin, terus memasukkan gigi, persneling, dan menjalankannya. Jika dijelaskan dengan pendekatan komponen, suatu mobil dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen kerangka mobil, bodi mobil, tempat duduk, dashboard, mesin, kemudian kemudi, dan 4 roda yang bekerja sama-sama membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuannya, yaitu membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat dan nyaman. Lalu yang ketiga, menjelaskan karakteristik dari suatu sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Hal yang keempat adalah menjelaskan klasifikasi sistem. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa satu konsep atau gagasan, atau sistem yang merupakan suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik. Contohnya seperti teknologi, yaitu suatu ilmu tentang ketuhanan atau suatu gagasan maupun suatu pemikiran tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Lalu sistem fisik atau physical system merupakan sistem yang terlihat secara fisik. Contohnya seperti sistem akuntansi, itu jelas ya, kita bisa lihat secara kasat mata. Terus sistem transportasi, sistem komputer, sistem produksi, dan sistem-sistem yang lainnya. Lalu ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi dalam setiap bagian-bagian. Contohnya itu sistem komputer.
Lalu yang selanjutnya sistem probabilistik atau probabilistik system. Nah, di sini sistem probabilistik ini merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa kedepannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas atau kemungkinan atau tidak tentu. Salah satu contohnya adalah seperti sistem persediaan barang, sistem pemilihan presiden, dan sistem yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sistem terbuka ini atau open system merupakan sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh di lingkungan luar atau mendapatkan input dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Karena sistem ini merupakan sistem yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar atau merupakan sistem yang terbuka, maka sistem ini harus memiliki pengendalian yang baik sehingga secara relatif tertutup. Karena sistem yang tertutup akan secara otomatis akan terbuka untuk pengaruh yang positif saja, contohnya sistem keorganisasian. Lalu sistem yang tertutup atau closed system, kebalikan dari sistem terbuka tadi. Sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi, energi ataupun informasi, dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya campur tangan dari lingkungan luar. Jadi hanya mengendalikan dari lingkungan sekitar atau internal doang. Nah, salah satu contohnya adalah reaksi kimia dalam sebuah tabung. Secara teoritis sistem tersebut ada, akan tetapi pada kenyataan sistem tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Yang ada hanyalah relatif closed system atau sistem yang relatif tertutup atau tidak sepenuhnya tertutup. Lalu yang keempat adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah atau natural system merupakan sistem yang terjadi karena proses-proses alam tanpa ada campur tangan manusia. Karena memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Contohnya seperti rotasi perputaran bumi, sistem tata surya, dan lain sebagainya. Jadi itu bersifat alami, tidak ada campur tangan dari makhluk. Lalu yang berikutnya ada sistem buatan atau human-made system. Sistem buatan ini merupakan sistem yang dirancang oleh manusia atau merupakan sistem yang diproses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin sehingga sering kali disebut human machine system. Contohnya sistem komputer. Jadi dalam komputer ini banyak sistem-sistem yang dibuat oleh mesin. Lalu yang terakhir adalah sistem yang kelima atau yang terakhir adalah sistem sederhana dan sistem kompleks. Dilihat dari tingkat kerumitannya, sistem juga dapat dibagi menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks. Contohnya adalah sistem sederhana, yaitu sistem yang ada pada sepeda. Lalu sedangkan contoh dari sistem kompleks yaitu terjadi pada otak manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah pengendalian sistem yang akan disampaikan oleh Mbak Rizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian sistem.
Suatu sistem tidak ada yang tertutup. Agar sistem dapat terus melangsungkan hidupnya, maka sistem membutuhkan sistem pengendalian. Di antaranya yaitu sistem pengendalian umpan maju, sistem pengendalian umpan balik, dan juga sistem pengendalian pencegahan. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengendalian pencegahan. Pengendalian pencegahan atau preventive control dimaksud untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum sesuatu seperti itu terjadi. Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personel melaksanakan perannya. Contoh pengendalian pencegahan meliputi kejujuran personel yang kompeten, pemisahan fungsi, dan juga review pengawasan dan pengendalian ganda. Nah, selanjutnya mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pengendalian umpan balik. Nah, dari menyadari konsekuensi dari suatu aksi yang kita lakukan diperoleh melalui cara umpan balik. Sebagai contoh, kita berjalan dan sementara kita memperoleh umpan balik secara visual terhadap jalan atau arah yang kita tempuh serta kecepatan langkah kaki yang sesuai. Untuk contoh ini, umpan balik visual melalui indera penglihatan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatur kecepatan langkah-langkah kita sesuai alur jalan yang dilalui dan juga menghindari rintangan-rintangan atau halangan yang ditemui di jalan. Umpan balik diperlukan dalam sistem kendali otomatis, pada mana aksi kendali tergantung kepada hasil pengukuran status dari mesin atau proses yang dikendalikan. Dalam hal ini adalah kemampuan dari sistem kendali otomatis untuk menangani gangguan dan perubahan yang dialami oleh sistem yang dikendalikan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengendalian umpan maju. Sistem pengendalian umpan maju ini merupakan perkembangan dari sistem pengendalian umpan balik. Dalam sistem pengendalian umpan balik, pengendalian dilakukan setelah keluaran dihasilkan. Pengendalian seperti ini dianggap mempunyai kelemahan apabila penyimpangan dari keluaran dengan standar sangat besar. Supaya keluaran dapat dihasilkan umpan balik yang positif, pengendalian tidak boleh diukur dari keluarannya, tetapi diukur dan dikendalikan dari prosesnya. Selama proses terjadi dalam sistem, selalu dilakukan pengamatan dan cepat-cepat diatasi apabila mulai terjadi penyimpangan sebelum terlanjut fatal pada keluarannya. Contoh, penerapan sistem pengendalian umpan maju yang paling banyak diterapkan dalam sistem akuntansi terletak pada sistem kas. Sistem perencanaan kas. Penerapan sistem pengendalian umpan balik pada sistem perencanaan kas akan sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal ketika saldo suatu saat akan menjadi sangat kecil atau bahkan menjadi defisit dan bahkan menyebabkan likuiditas perusahaan rendah. Nah, selanjutnya mari kita pahami apa yang dimaksud dengan informasi. Informasi adalah data yang diperoleh atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Informasi pun mempunyai umur. Yang dimaksud umur di sini adalah kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai atau arti bagi penggunanya. Adanya acuan pada titik tertentu, titik waktu tertentu, dan pernyataan suatu perubahan pada suatu waktu. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fikri Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Febriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep, dasar sistem, dan informasi. Mungkin beberapa materi telah disampaikan oleh rekan kelompok saya, dan pembahasan yang akan saya sampaikan tentang informasi dari mulai definisi sampai penilaian sebuah informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Informasi pun mempunyai umur. Yang dimaksud umur di sini adalah kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki arti atau nilai bagi penggunanya. Kemudian bagaimana cara menentukan mutu sebuah informasi? Untuk mengetahui mutu sebuah informasi maka harus didukung oleh 3 pilar, yaitu yang pertama relevan. Sebuah informasi itu harus relevan. Jadi yang dimaksud relevan itu mempunyai ikatan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Jadi sesuai sasaran atau. Kemudian yang kedua yaitu timelines. Yang dimaksud timelines itu tepat waktu dalam menyampaikan laporan atau informasi. Harus tepat. Kemudian yang terakhir yaitu akurat.
Jadi yang dimaksud akurat itu adalah informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian memahami sistem dan subsistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi keuangan. Keempat yaitu sistem informasi manufaktur, dan yang terakhir adalah sistem informasi keuangan. Untuk sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data dan keuangan menjadi informasi. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain maksudnya diantaranya ini: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, kemudian memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, diantaranya sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem untuk mendukung bagian keuangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan keuangan sekolah dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam lingkungan sekolah. Misalnya ringkasan arus kas atau informasi pembayaran. Sistem informasi keuangan pun merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematik, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Selanjutnya sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur Sistem informasi manufaktur adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dalam pembayaran dan pembelian inventaris sekolah dan alat-alat tulis. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misalnya berisi informasi gaji. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengendalian dalam sistem. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis, pasti akan dihadapi dengan resiko dan ancaman. Hal tersebut sudah lazim karena resiko dan ancaman tidak bisa dihindari. Namun ancaman atau resiko dapat dihindari dan dikurangi dengan adanya pengendalian intern yang baik. Ancaman-ancaman yang ditakuti oleh perusahaan adalah ancaman kehancuran seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.
Dari hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu pengendalian agar ancaman atau risiko dapat dihindari atau dikurangi. Di antaranya pengendalian preventif, detektif, dan korektif, kemudian integritas dan keadilan promsesan, dan yang terakhir adalah akses kontrol. Dan pembahasan yang terakhir yaitu penilaian sebuah informasi. Dengan demikian terdapat penilaian sebuah informasi dengan terdapat 3 komponen penting penilaian, yaitu informasi, pertimbangan, dan keputusan. Yang pertama, informasi memberikan data-data baik kuantitatif maupun kualitatif yang berguna untuk pembuatan pertimbangan dimungkinkan tepat jika informasi yang diperoleh dan interpretasi terhadapnya juga tepat. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan adalah taksiran kondisi yang ada kini dan diprediksi keadaan pada masa mendatang. Dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil berdasarkan kedua komponen tersebut adalah pilihan di antara berbagai arah tindakan atau sejumlah alternatif yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.